Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Wa shalli wa sallim ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Saudara, kita bertemu kembali dengan Jagong Santri, sajian utama Aula Media Televisi AMTV yang membahas persoalan-persoalan aktual terkait dengan Nahdlatul Ulama dan aktivitasnya dalam eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kali ini kita bersama Kiai Haji Fuad Anwar, pengasuh Pondok Pesantren Jati Agung Al-Qadiri, Wakitaman Sidoarjo. Beliau adalah Sekretaris Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur periode tahun 1992 sampai akhir 1998. Assalamualaikum, Yai Fuad. Waalaikumsalam. Jadi kita ini perlu ngobrol-ngobrol soal NU ini, jadi dengan santai. Cuman kopinya belum disiapkan ini Pak Fuad. Ini Pak Fuad, ini kita perlu mengetahui nih, Yai Fuad ini kan cukup lama di sekretaris dan berkhidmat di NU cukup lama di Jawa Timur ya. Ini sejak kapan ini Pak Fuad punya bisa dikisahkan dari keluarga misalkan? Jadi atau begini. Saya hijrah dari Kediri. Dari Kediri ya? Dari aslinya Kediri, dari ke Surabaya. Di Di Kediri saya tahun 80 itu sebagai ketua IPNU cabang Kota Kediri. Oh. Pindah ke Surabaya, Iya. 80 itu 82 jadi pengurus IPNU wilayah Jawa Timur. Sehingga dari 82 sampai 99 iya. itu selalu di kantor NU Darmo. Di Raya Darmo. Dengan berganti posisi. Iya. Jadi ketua IPNU, Iya. Ketua Lembaga Ekonomi NU Jawa Timur, kemudian jadi Sekretaris NU, pindah sampai dengan lahirnya PKB. Oh. Lahirnya PKB, jadi DPR dari PKB. Dari PKB. Nah, mengapa orang seperti saya bisa jadi Sekretaris NU? Karena apa? Karena waktu itu orang pinter-pinternya jadi pegawai negeri. Jadi Pak Fuad tidak jadi PNS ya? Nggak boleh sama orang tua saya. Begitu. Lulus IAIN mau daftar PNS, orang tua saya bilang, kamu nggak usah jadi pegawai negeri, kamu tak wakafkan di NU sini saja. Orang tua saya bilang begitu. Ya, berarti ini sesuai dengan amanah dan wasiat orang tua ya? Ya. Ya, ini kebetulan saudara-saudara kita ingin membahas soal kaitan perjalanan NU Jawa Timur khususnya sebelum reformasi, karena aktivitas PWNU Jawa Timur sebelum reformasi ini juga sudah menjadi bagian penting dari perjalanan Nahdlatul Ulama secara umum. Nah, ini kepengurusan yang paling melegenda ini kan ketika zaman-zaman Kiai Imron Hamzah sebagai Rais Surya dan Kiai Hasyim Muzadi yang kemudian berlanjut menjadi Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Bisa diceritakan Pak Fuad dari bagaimana kondisi kepemimpinan beliau ini dalam menjaga ghirah NU sebagai gerakan atau harokah dalam perjalanan di Jawa Timur? Sebetulnya hampir sama, cuma ada yang berbeda jauh, itu zamannya berbeda. Dulu ketika sebagai Rais Surya nuturi kepada aparat NU itu tidak pernah kaku. Luas karena memang tidak ada HP, tidak ada. Demikianlah hubungan antar pengurus. Antar pengurus komunikasi lancar, tidak menggunakan digital, tidak menggunakan HP, tidak menggunakan WhatsApp dan lain sebagainya, sehingga hubungan bisa luas. Kalau sekarang sudah ada WhatsApp, sudah ada HP, maka itu yang merusak komunikasi antar sesama pengurus di situ, sehingga komunikasi sering miskomunikasi, sering salah paham dan lain sebagainya. Kalau dulu bisa kompak pengurus itu karena hubungannya langsung. Kompak ini berarti bertemu ya? Bertemu langsung ya? Dengan berbagai alasan, ngundang pengajian, datang ke kantor wilayah, ngobrol-ngobrol masalah NU. Antar sesama pengurus datang di wilayah, informasi hanya didapat ketika kita ketemu. Kalau sekarang kan tidak usah datang, informasi didapat dari WhatsApp. Sehingga hubungannya kaku, tidak bisa berbicara yang lain dan sering salah komunikasi karena hubungannya tidak seperti kalau tatap muka. Maaf ini suaranya agak anu. Ya nggak apa-apa ini. Ini dulu hobi merokok, ini sekarang sudah berkurang. Ya, nggak pernah nambah rokok, ngurangi rokok dari panjang jadi pendek. Ini khas apa orang NU, jadi rokoknya tetap, tapi hanya berkurang aja kalau dirokok.
Nah, ini yang perlu kita dapat gambaran ini ketika antara Kiai Imron saat itu kan juga menjadi dewan ya Pak Fuad, pernah menjadi dewan ya? Pernah, tapi ketika itu sudah tidak. Oh, jadi ketika di NU sudah nggak jadi dewan? Ketika jadi Rois Surya sudah ya. ada. Oh, ketika belum jadi Rois Surya, beliau ya. wakil ketua DPRD Jawa Timur. Iya, iya, iya. Dari partai P3. P3. Ya karena ada cuma 3 partai ya. Ya. 2 partai. Kalau istilah Orde Baru 2 partai dan 1 golongan karya. Ya. Kesan yang paling menarik dari Kiai Imron, dari kepribadian Kiai Imron dalam konteks leadership atau kepemimpinan bagaimana ya Pak? Kiai Imron itu tidak membedakan hubungan dengan siapapun, dengan kacung-kacung baik, dengan aparat di bawahnya juga baik. Cara memperingatkan kepada anak buahnya juga bagus. Salah satu contoh misalnya begini, Pak Kiai Imron mau memperingatkan Pak Hasyim Muzadi selaku Ketua Tanfiqiyah itu tidak langsung manggil saya sekretaris dipanggil. Oh gitu. Tolong bilangi Pak Hasyim Muzadi begini. Saya bilang, loh Pak Kiai kan punya hak untuk memanggil Pak Hasyim Muzadi. Duh, iya saya punya hak, saya Rois Surya punya hak untuk manggil Hasyim Muzadi. Tapi kalau Hasyim saya panggil, kemudian Hasyim nanti tersinggung, saya yang susah. Karena saya butuh Hasyim tenaganya untuk wirawiri. Saya sudah tua, tenaga sudah berkurang. Jadi supaya hubungan saya dengan Hasyim Muzadi itu bagus, maka kamu yang memberitahu Pak Hasyim. Nah Pak Hasyim demikian juga hormatnya kepada Kiai Imron itu lebih tidak berani usul rapat aja, nggak berani kalau Kiai Imron belum diketahui Kiai Imron ACC. Maka saya disuruh usul. Kalau usulnya tidak Kiai Imron ACC, saya sekolah ya ini usulnya Fuade. Nah, jadi sekretaris NU itu pegang peran untuk komunikasi antara dua menjembatani dua tokoh itu. Kalau sekretaris NU-nya kurang ajar, bisa karepnya dewi yang disampaikan kepada sana, karepnya dewi yang Nah ini yang menarik itu Kiai Hasyim Muzadi saya tidak membanding kepengurusan sebelumnya, tetapi paling tidak di masa-masa Kiai Hasyim Muzadi ini baik konsolidasi organisasi maupun tata laksana pengorganisasian cukup bagus. Cukup bagus karena setiap saat beliau nunggoni kantor wilayah yang ada di Darmo itu. Jadi memang ngantor ya, memang ngantor setiap hari, tidak ada jadwal setiap hari ngantor. Rumah beliau Malang. Tapi pengajian beliau di seluruh Jawa Timur ini, sehingga ngeposnya di kantor Darmo. Ada orang undang pengajian juga datang ke Darmo, ketemu langsung dengan tatap muka dengan beliau. Kalau sekarang kan enggak. Sekarang ini ada WhatsApp, cukup mengundang pengajian lewat WhatsApp, tidak perlu ketemu dan hanya yang dituju itu saja, yang lain tidak bisa. Kalau waktu Pak Hasyim di Darmo itu semua yang datang ke Darmo ketemu dengan pengurus lain dan lain sebagainya. Yang nomor 2, di zaman dulu tidak ada mandataris yang terpilih di konferensi, sehingga mantan Ansor ketika pilihan NU yang dipilih hanya Ketua Tanfiqiyah, wakil Ketua Tanfiqiyah seluruhnya dipilih. Sehingga karena yang dipilih banyak, maka alumni Ansor mesti masuk terakomodir di kepengurusan wilayah. Alumni IPNU masuk di kepengurusan wilayah, sehingga tidak ada kader yang tidak kebagian panggung gitu. Kalau langsung diakomodasi di kalau jajaran. Diakomodasi secara otomatis karena yang dipilih itu banyak. Kalau sekarang ada mandataris itu kan suka-suka yang terpilih. Apa karena di jalan atau tukang tasnya atau apa bisa masuk sebagai pengurus, sehingga banyak kader yang tidak komandan panggung sehingga membuat panggung sendiri di luaran. Ya, ini cukup menarik pengalaman di masa lalu yang kita perlu saksikan, dan sesuai dengan topik yang sedang kita bicarakan, bahwa ada peran Nahdlatul Ulama memberikan kontribusi pada perubahan-perubahan sosial di Indonesia, yakni prolog sebelum reformasi. Tapi kita tunggu dulu sesaat lagi. Kami mengucapkan terima kasih pada Pak Mahros, owner Batik Ronggomukti Kerasan Probolinggo. Ternyata nyaman ini kiriman untuk kita pakai pada saat ini.
Terima kasih Pak atas supportnya pada acara Jagong Santri, sajian utama Aula Media Televisi saat ini. Dan terima kasih sekali lagi karena Pak Mahros juga mengembangkan ekonomi kreatif di kalangan warga Nahdliyin. Sekali lagi mudah-mudahan sukses untuk Batik Ramogo Mukti Kraksan Probolinggo. Saudara, kita masih bersama Jagong Santri, sajian utama Aula Media Televisi AMTV. Sambil menunggu kopi yang sedang dipersiapkan ini, ya Ibu At, kita lanjutkan ngobrol-ngobrol lagi ya. Monggo. Jadi, tadi kita menyinggung soal eksistensi Kiai Hasyim Muzadi di Jawa Timur di masa-masa kepemimpinannya dan baik karakternya. Kalau saya ingin mengaitkan dengan prolog reformasi itu begini, Gus Dur sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama ini kan saat-saat itu cukup merepotkan jajaran kepengurusan di bawah, yakni di wilayah ya, PB di luar pantauan kita, tapi di pengurus wilayah Jawa Timur termasuk diantaranya yang menanggung risiko dalam tanda kutip atas statement dan sikap-sikap Gus Dur. Di antaranya ini yang saya ketahui kan ketika Gus Dur mendirikan Forum Demokrasi itu yang juga disibukkan dengan banyak pertanyaan dari warga Nahdliyin kan PBNU ini. Pengalaman itu Pak berarti bisa diceritakan. Jadi waktu itu memang pengurus NU di tingkat cabang itu banyak yang kelabaan dan bingung dengan statement-statement Gus Dur maupun tingkahnya Gus Dur. Contohnya selamat pagi dan lain sebagainya. Pordem dan lain sebagainya itu. Nah, Pak Kiai Hasyim Muzadi bisa menerjemahkan sehingga pengurus di tingkat bawah, cabang dan MBC maupun ranting bisa taslim dengan penjelasannya Pak Hasyim Muzadi itu. Sebelumnya Pak Hasyim Muzadi sudah bisa mengambil hati pengurus NU di Jawa Timur dengan berbagai komunikasi yang dilakukan oleh Kiai Hasyim Muzadi, tidak hanya formal saja, tidak hanya formal turba, tapi pengajian Isra Mi'raj, pengajian Maulid Nabi, dan lain sebagainya itu beliau kunjungi di seluruh Jawa Timur, sehingga masyarakat NU Jawa Timur khususnya pengurus itu sudah hatinya sudah terkenal oleh Pak Hasyim Muzadi, sehingga penjelasannya akan diterima oleh yang lain. Nah ini kalau hatinya belum kena, memberi penjelasan apapun tidak akan dipercaya oleh umat. Bahkan ngomong itu matahari terbit dari timur, kalau hatinya tidak kena, orang tidak percaya. Tapi ketika Pak Hasyim Muzadi yang memberikan penjelasan yang sebelumnya sudah tertaut ya hatinya, hatinya pengurus cabang sudah tertaut, maka orang pun sehingga apapun yang perilaku yang Gus Dur yang dianggap aneh, dianggap mulayani adat dan lain sebagainya itu bisa dimaklumi. Dari situ kuncinya. Ini yang menarik, Gus Dur saat itu kan seringkali memberikan penjelasan langsung ya, di samping statement-statement yang di pers. Artinya setelah dikumpulkan cabang-cabang itu di wilayah, kemudian Gus Dur juga menyampaikan. Yang menarik menurut saya, situasi dan perkembangan politik itu dijelaskan dengan cukup bagus ya, Ibu At ya. Jadi Gus Dur bisa menerjemahkan bahasa kampus menjadi bahasa rakyat dan bahasa umat. Tidak elitis ya. Tidak elitis. Jadi jarang tokoh yang seperti itu. Tokoh yang sekarang ini yang seperti Gus Dur jarang bisa berbicara dengan bahasa kampus, dengan berbicara bahasa rakyat, bahasa masyarakat itu bisa. Sehingga menerjemahkan apa yang dilakukan di Jakarta di pelosok Jawa Timur dengan bahasa pelosok, sehingga gampang diterima. Ketambahan dengan perilakunya Pak Hasyim Muzadi yang datang ke masing-masing pengajian itu. Yang paling terkesan dalam kepengurusan Kiai Hasyim Muzadi itu soal manajemen, itu bisa dijelaskan karena ya Ibu At kan juga bersentuhan langsung dengan hal-hal yang sifatnya administratif. Nah begini,
sebagai sekretaris itu memang saya pengalaman saya tidak melihat siapa-siapa. Pengalaman saya sekretaris NU Jawa Timur itu jantungnya organisasi. Kalau sekretarisnya curang bisa hancur organisasi ini dalam sekejap. Tapi kalau sekretarisnya bagus bisa tertata manajemen organisasi. Salah satu contoh misalnya surat yang masuk ke NU wilayah ini dibaca oleh sekretaris. Sekretaris. Pertama dibaca sekretaris. Sekretaris mendistribusikan surat ini leading sektornya kemana. Misalnya kepada wakil ketua yang urusan dakwah dimintakan disposisinya. Sehingga ketua-ketua yang lain mendisposisi ngomentari tentang surat itu. Baru setelah itu surat dilaporkan kepada ketua ini dijawab bagaimana Kiai buat surat seperti ini begitu. Tapi kalau itu dilakukan sekarang ya menurut saya kurang cepat ya. Hanya sekarang ini kan menuntut percepatan administrasi. Personil pengurusnya harus kantornya itu tidak seminggu sekali atau tidak sebulan sekali, harus setiap hari. Jadi pengurus wilayah ya harus kantor di kantor wilayah. Bahkan zaman saya sekretaris, tanda tangan ketua itu tidak dibawa ke Malang. Karena kantornya organisasi di Surabaya, maka ketuanya datang menandatangani surat ya di kantor sekretariat. Kalau sekarang kan karena komunikasi jalan, bisa di-scan, bisa di lain sebagainya dan lain sebagainya. Banyak karena pengurusnya berjauhan. Jarang ketemu, kadang-kadang merasa jadi pengurus kalau diundang rapat saja. Itu yang menyebabkan manajemen organisasi agak tersendat-sendat di situ. Yang paling terasa juga aktivitas sebelum reformasi dan masa-masa reformasi itu kan sangat dinamikanya sangat tinggi ya di PBNU Jawa Timur ya. Seluruh tokoh-tokoh nasional hadir. Saya menyaksikan ketika Sukmawati juga datang dan ya Imron menjelaskan apa itu tahlil itu ya Ibu Ad ya. Nah, menurut saya sampai informasi duta besar dan konsulat Amerika dan beberapa negara itu ke Raya Dharma juga ya sebelum reformasi itu. Nah, maksud saya pengen dijelaskan komunikasi dalam konteks dengan kiai-kiai pesantren saat itu bagaimana ya? Itu pernah terjadi gap antara personil pengurus PBNU sehingga Pak Hasyim Muzadi putar otak caranya bagaimana menjembatani gap antara pengurus formal jamiah dan jamaah. Akhirnya Pak Hasyim Muzadi punya gagasan forum Kiai Langitan. Jadi sebelum digulirkan di rapat formal pengurus wilayah, dilaporkan dulu ke forum Langitan. Baru forum Langitan digulirkan di rapat formal PBNU. Apakah forum Langitan ini bukan forum menjelang Gus Dur menjadi presiden saja? Sebelum itu. Oh gitu ya. Tapi puncaknya ketika populer itu ya pada saat setelah itu diambil oleh akhir puncak Pilpres itu. Karena Pilpres itu ada yang setuju, ada yang tidak setuju Gus Dur jadi presiden. Nah, ini yang menarik terkait forum Langitan ya Ibu Ad. Sebelum diadakan atau sebelum masa-masa reformasi itu kan NU Jawa Timur menunjukkan eksistensi secara besar-besaran dan momentum paling istimewa adalah Istighosah Akbar. Istilah saat itu Akbar ya. Ini catatan saya Akbar bukan Kubro. Bukan, waktu itu Istighosah Akbar. Waktu itu belum paham tata bahasa Arab. Oh iya. Nah, bisa diceritakan saat-saat persiapan misalkan termasuk juga komunikasinya dengan kiai-kiai pesantren ini ya Ibu Ad. Nah, jadi itu pertama memang tidak memihak saya, itu idenya Pak Kiai Hasyim Muzadi yang digulirkan di forum Langitan kemudian dirapatkan di wilayah. Istighosah pertama itu tanpa sambutan, tanpa supaya tidak diketahui apa karepe istighosah itu. Yang mengumpulkan orang berdoa bersama istighosah itu. Sehingga istighosah yang dibaca itu pun Kiai Ma'ruf Amin yang membaca waktu itu bingung. Yang dibaca teks istighosah itu teks istighosah mana? Karena antara Kiai Usman dengan Kiai Musaid Romli berbeda, dengan dari Cirebon berbeda. Akhirnya dikumpulkan di kelompok 10 Sukodono, rumahnya Kaji Manap untuk menukil berbagai macam istighosah yang dari berbagai-bagai itu jadilah seperti yang
ada di NU Jawa Timur itu. Oh, jadi mengakomodasi semua Ya. model istighosa. Istighosa itu tidak sama teksnya itu. Iya, iya, iya. Nah itu dimaksud tujuannya adalah doa yang kezaliman pemerintah rezim waktu itu supaya segera berakhir. Iya, iya, iya. Nah karena doanya orang bersama-sama dikabulkan oleh Allah, Gus Dur yang tidak siap jadi presiden jadilah kecelakaan sejarah, di mana ini istilah menarik, kecelakaan sejarah. Ya, di mana beliaunya kondisinya seperti itu, kesehatannya, partainya juga kecil sekali bisa menjadi presiden. Itu sejarah yang celaka itu. Tidak akan terulang lagi orang seperti itu kesehatannya, orang yang partainya kecil sekali, fraksinya bisa menjadi presiden. Nah, saya membuat istilah kecelakaan sejarahnya yang celaka, bukan kita. Bukan kita ya, sejarahnya ya. Ya. Istighosa pertama itu, kemudian itu manjurnya istighosa, makbulnya istighosa itu ditiru oleh Pak Harto. Ketika Pak Harto sudah kedodoran mau lengser, dipesani istighosa. Kamu Jawa Timur NU, adakan istighosa tak bayari ini, peserta sangunya ini. Yang pertama itu tidak ada sangu, tidak ada pejabat yang datang satupun di Tambak-Sari itu. Iya, 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 iya. Tapi ulama-ulama pesantren dan sesepuh NU hadir ya? Hadir, karena sudah dikonsul sebelumnya oleh Forum Langitan itu. Oh iya ya, jadi mulai Tasikmalaya Jawa Barat, Cirebon sampai Jawa Timur. Cirebon yang datang itu Buntet Ki Abdullah Abbas. Ki Abdullah Abbas, almarhumlah. Yang dari Cipasung Yai Ilyas ya? Ilyas. Ya, Ilyas sama Jawa Tengah itu Meranggen itu Kiai Muslih. Kiai Muslih, almarhumlah. Nah ini cukup menarik untuk diketahui bahwa momentum diadakannya istighosa bukan sekadar show of force dari warga NU, tetapi kepedulian terhadap kondisi bangsa gitu. Ya. Apakah itu juga bisa disebut bagian dari politik kebangsaan, ya Ibu At? Kira-kira begitu. Ya, karena saat itu juga aspirasi NU belum secara formal tidak punya saluran aspirasi politik ya. Ini cukup menarik. Nanti kita akan membahas lebih detail, lebih dalam, tapi sambil menunggu kopinya ya Ibu At, kita tunggu sesaat lagi. Kami mengucapkan terima kasih pada Pak Mahros, owner Batik Ronggomukti Krasan Probolinggo. Ternyata nyaman ini kiriman untuk kita pakai pada saat ini. Terima kasih Pak atas supportnya pada acara Jagong Santri, sajian utama Aula Media Televisi saat ini. Dan terima kasih sekali lagi karena Pak Mahros juga mengembangkan ekonomi kreatif di kalangan warga Nahdliyin. Sekali lagi mudah-mudahan sukses untuk Batik Ronggomukti Krasan Probolinggo. Terima kasih. Kita masih bersama Jagong Santri, sajian utama Aula Media Televisi, dan saat ini kita masih bersama Kiai Fuad Anwar. Beliau adalah Sekretaris Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur periode 92 sampai 98. Nah, saya ingin lagi menekankan pengalaman-pengalaman dan kesaksian Yai Fuad ini soal kepemimpinan dan keteladanan dari para tokoh kita di saat itu ya.
tadi sudah diceritakan hubungan baiknya dalam menjaga perasaan masing-masing ini. Baik Yai Hasyim sangat sungkan dengan Yai Imron. Yai Imron juga menghargai yang lebih muda sebagai pelaksana tugas sehari-hari dari NU Jawa Timur. Tapi masa nggak pernah ada ketegangan ya Pak? Ada, pernah suatu ketika pernah terjadi ketegangan yang pengurus wilayah NU itu tidak bisa menyelesaikan dan tidak bisa mengambil solusinya. Akhirnya Pak Hasyim Muzadi membuat forum langitan. Caranya bagaimana? Kiai-kiai disuarakan terlebih dahulu, baru setelah itu apa yang akan disampaikan, ide apa yang akan disampaikan di rapat NU dilaporkan ke Fakih. Sebagai kiai sepuh saat itu. Disepuhkan saja, belum seberapa sepuh. Oh gitu. Disepuhkan, baru dilaporkan ke Imron. Imron, ada ide begini. Ki Fakih sampun setuju. Karena Ki Fakih sudah setuju, Ki Imron walaupun roh Suriah langsung ya wis. Nah itu cara menyelesaikan kancilnya Pak Hasyim Muzadi itu di situ. Jadi makanya Ki Imron walaupun beliau roh Suriah secara formal, tapi dengan kesepakatan Kiai Langitan, Ki Imron langsung setuju. Sehingga berkali-kali seperti itu. Ada apa-apa jadilah forum itu forum langitan, karena tidak hanya melibatkan Kiai Fakih, melibatkan kiai yang sebaya dengan Kiai Fakih yang di luar struktur, yang di dalam struktur diselesaikan di forum rapat formal, tapi sudah disetujui oleh kiai pesantren yang di luar struktur. Walaupun di luar struktur dihargai seperti itu oleh Kiai Hasyim Muzadi, persetujuannya sakjane untuk melunakkan Kiai Imron. Ini strategi kepemimpinan ini. Tapi saat itu juga muncul istilah Kiai Khos ya, apa forum langitan itu ya Pak? Ya. Forum langitan itu Kiai Khos itu ialah anggota forum langitan. Suka-sukanya yang tidak ada definisi tarifnya Kiai Khos itu yang bagaimana ya? Suka-sukanya Pak Hasyim Muzadi nunjuk itu dihubungi itu. Kamu datang sana. Kadang-kadang bersama Kiai Hasyim Muzadi. Jadi kalau saya mau nakal bisa datang dengan ide saya sendiri kepada berbagai bagian. Nambahi sendiri atau keputusan yang dari petunjuk Kiai Hasyim. Iya. Jadi kalau saya curang bisa menambah atau mengurangi apa yang disampaikan oleh Kiai itu. Jadi sekretaris NU perannya sangat besar sekali terhadap manajemen yang baik atau yang buruk. Iya, cukup ya menarik sekali ini karena pengalaman di masa lalu cukup baik untuk menjadi pelajaran bagi kita sekalian di zaman yang berikutnya. Jadi intinya sama-sama menghormati pendapat orang lain. Kiai Imron walaupun paling top, paling kuasa roh Suriah, tapi menghargai pendapatnya forum langitan. Kiai Hasyim Muzadi juga tidak berani menolak perintahnya Kiai Imron, sehingga menggunakan ribon Kiai Langitan, Kiai Khos itu tadi. Muncullah akhirnya Kiai Khos. Iya, sebagai orang pers itu istilah muncul baru dan di saat-saat ramainya reformasi Kiai Khos itu, karena eskalasi kegiatan dan aktivitas NU cukup padat saat itu ya Fuad ya. Mengantisipasi aksi-aksi demo saat itu peran NU bagaimana dan kiai-kiai PBNU waktu itu? Waktu itu sempat ada dua pendapat tentang demo pelengseran Gus Dur. Ada yang setuju mempertahankan mati-matian, ada yang tidak setuju, ada yang sudahlah seperti pendapatnya Gus Dur. Apa artinya jabatan kalau direwangi mengorbankan rakyat? Biar jabatan diambil aja, rakyat asal selamat. Itu terjadi gesekan dua pendapat itu. Nah, ketepaan saya tidak pernah ikut demo ke Jakarta. Saya bagian nunggu kantor wilayah PKB waktu itu sudah. Sehingga Cak yang ke Jakarta sana menginformasikan terus. Ini ada dua pendapat. Satu kelompok kiai sepuh mengatakan setuju mempertahankan mati-matian. Yang lainnya, apa artinya mempertahankan jabatan kalau rakyat jadi korban? Sudah lepas saja. Sehingga jadinya seperti itu. Nah, saya ingin tahu. Nah, ada yang tegang lagi waktu itu, setelah Gus Dur betul-betul jatuh, yang tegang lagi bagaimana membujuk Gus Dur ini supaya Gus Dur mau kerso ninggalin istana itu. Rapatnya 24 jam semalam suntuk gitu. Oh gitu ya. Tapi riwa-riwi ke langitan kalau menjelang Gus Dur menjadi presiden kan sangat ini ya, sangat padat ya saat itu.
ke langitannya atau ke forum langitannya? Biasanya forum langitan itu di langitan atau di mana? Pindah-pindah. Oh gitu ya. Jadi tidak melulu di pondok pesantren langitan. Tidak hanya di pondok pesantren langitan. Gitu. Tapi ada Kiai Fakih selalu. Kiai Fakih ada pindah di sana, di sana. Kadang di hotel. Dan itu sudah mulai dibosi oleh pejabat cukong-cukong itu sudah. Jadi untuk urusan logistik sudah saya sekretaris tidak kesulitan lagi mengadakan itu. Ketika Istighosah belum ada sama sekali itu. Istighosah yang pertama. Tapi kalau forum langitan menjelang Gus Dur jadi presiden itu sudah nuansa politik sudah terasa, PKB sudah ada sehingga logistik itu sudah tidak jadi pikiran. Tidak jadi pikiran. Ya. Kalau awalnya yang 96 itu? Yang Istighosah itu yang betul-betul banting tulang itu. Ya. Dan banyak orang menangis saat itu ya, Fuad ya. Saya terkait dengan perjuangan Gus Dur ini, Ibu Ad. Ibu Ad ini kan juga pernah menulis buku soal Gus Dur ya. Tapi judulnya kok melawan Gus Dur ya, Ibu Ad. Ya. Jadi, bagaimana ini? Judul yang pertama itu Gaya dan Teori Kepemimpinan Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Tesis saya seperti itu. Oh, tesis ya itu ya. Tesis. Kemudian oleh penerbit diganti izin kepada saya. Bagaimana Pak kalau ini saya ganti? Gantinya gimana? Gantinya melawan Gus Dur karena tidak sama dengan apa yang diinginkan oleh orang lain tentang Gus Dur. Saya setuju. Sehingga jadilah judul buku itu Melawan Gus Dur. Intinya hanya kesimpulannya orang seperti Gus Dur yang kehilangan netra tidak bisa lagi menempati posisi pengambil keputusan karena pengambil kebijaksanaan. Karena kebijaksanaan itu sumbernya dari informasi bawaan. Bagaimana beliau bisa membuktikan benar atau salahnya informasi bawaan kalau beliau kehilangan netra. Nah, saya sepakat dengan itu karena ada dasar hukumnya, dasar rujukannya. Itu dari kitab Al-Mawardi ya, Ahkamul Sultaniyah. Ide awalnya bagaimana itu kok bisa narik kesimpulan dari Ahkamul Sultaniyah? Karena tarik menarik sah apa tidak Gus Dur jadi presiden. Nah ternyata menurut yang pendapat saya jabatan apapun yang bisa mengambil kebijaksanaan tidak bisa diduduki oleh orang yang kehilangan instrumen untuk membuktikan informasi. Karena kebijaksanaan itu sumbernya dari informasi bawaan, bukan dari kecerdasan, bukan dari pengetahuan. Dan kebijaksanaan itu semuanya di luar aturan. Kalau aturan sudah ada, namanya bukan kebijaksanaan. Tapi ada perbedaan ya Ibu Ad ya, antara kebijakan, policy dengan kebijaksanaan. Kebijaksanaan atau wisdom. Apa nggak rancu ini? Kalau policy itu sudah ada garisnya. Oh ya. Tidak perlu kebijaksanaan. Kalau kebijaksanaan itu di luar aturan, di luar belum ada garisnya. Dan yang boleh ngambil kebijaksanaan top figur aja. Dalam satu organisasi hanya satu yang boleh ngambil kebijaksanaan, namanya komandan. Iya. Ini kita perlu lanjutkan dulu, tapi kita minum dulu ya Ibu Ad. Saudara, kita lanjutkan sesaat lagi. Kami mengucapkan terima kasih pada Pak Mahros, owner Batik Ronggomukti Krasan Probolinggo. Ternyata nyaman ini kiriman untuk kita pakai pada saat ini. Terima kasih Pak atas supportnya pada acara Jagong Santri, sajian utama Aula Media Televisi saat ini. Dan terima kasih sekali lagi karena Pak Mahros juga mengembangkan ekonomi kreatif di kalangan warga Nahdliyin. Sekali lagi mudah-mudahan sukses untuk Batik Ronggomukti Krasan Probolinggo.